Selamat sore Sobat Muda. Pada saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mari teman-teman sekalian memperhatikan. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan, tema kita pada saat ini adalah level up in Jesus. Sobat muda, teman-teman sekalian, kalian pasti pernah memainkan sebuah game, bukan? Mungkin seperti Mobile Legends, PUBG, COC, dan lain-lain. Pastinya kita ingin menang dan menamatkan game tersebut. Namun, jika kita ingin menang dan menamatkan game tersebut, kita pastinya melewati banyak sekali level. Dan untuk melewati level tersebut, kita pastinya menerima berbagai macam rintangan dan tantangan. Semakin tinggi level kita, semakin berat juga tantangan yang akan kita lewati. Bisa jadi kita gagal dalam melewati level tersebut, namun ketika kita mengulang level tersebut, tentunya kita sudah belajar dan mengerti cara-cara untuk melewati level itu, sehingga kita semakin naik dan semakin kuat dan semakin ahli dalam melewatinya. Begitu juga dengan kehidupan kita pada saat ini. Kita akan melewati berbagai macam rintangan untuk semakin bertumbuh level up di dalam Tuhan. Jadi sahabat muda sekalian, bagaimana cara kita membuat level kita grow up di dalam Tuhan? Yang pertama itu adalah ketaatan. Rahasia menjadi anak Tuhan yang terus bertumbuh adalah ketaatan. Ketaatan diajarkan kepada kita agar kita tetap mempertahankan kehidupan yang telah diberikan Tuhan. Kita harus tetap taat kepada Allah, melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita dengan cara memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Salah satu tokoh Alkitab yang tetap memfokuskan kehidupannya kepada Allah itu adalah Daud. Walaupun Daud dikejar-kejar oleh banyak musuh dan juga keluarganya membenci dia, namun Daud tetap memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Daud tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita harus tetap taat kepada Tuhan, menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari adalah persoalan dan pergumulan. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Sering kita bertanya ketika suatu masalah sedang menimpa kita. Kita bertanya, mengapa ini terjadi kepadaku Tuhan? Mengapa ini menimpa saya? Tuhan, di mana saat saya sedang terpuruk? Tuhan, di mana saat saya mengalami hal-hal berat ini? Yang mau saya tekankan kepada kita bahwa yakin dan percayalah, segala persoalan, pergumulan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Lalu Allah juga akan menyediakan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita alami. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, seperti yang dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat ke-7. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang besar. Kita mempunyai Tuhan yang besar. Tuhan yang memberikan kita kekuatan ketika itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bersandar kepada Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan, dan yakin dan percayalah Allah mempunyai tujuan atas kehidupan kita yang kita lalui pada saat ini. Semua yang kita lalui, semua yang kita hadapi pada saat ini mempunyai tujuan dari Tuhan untuk kita. Ketika kita telah berhasil melewati setiap persoalan itu, kita akan melihat kita akan memiliki karakter yang tahan uji, kuat dan semakin teguh di dalam Tuhan. Kita akan memiliki kualitas hidup dan kita akan memiliki kemurnian iman.
Lalu poin yang ketiga yaitu jangan stuck di kehidupan rohanimu saat ini. Stuck itu diam di tempat, tidak jalan, tidak maju. Kita harus berakar dan kuat di dalam Tuhan. Dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan, Kolose pasal 2 yang ke-7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Akar merupakan sumber kekuatan dari sebuah pohon yang tersembunyi di dalam tanah. Jika akar itu sehat, maka akan terlihat pohon yang berbuah lebat, berdaun lebat, berbuah banyak. Pohon yang baik, yang indah yang akan dihasilkan. Demikian sama halnya dengan kehidupan kita. Kita harus memiliki akar yang kuat, mencengkram Kristus seperti akar yang mencengkram tanah yang subur. Apa artinya? Kita harus bersandar berharap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, serta bertambah teguh dalam iman kepada Dia. Kita sadar kita adalah manusia lemah. Kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya harapan kita. Oleh sebab itu, ketika kita berakar di dalam Kristus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita dapat meresponinya dengan hati yang tenang dan damai. Oleh karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Jika saat ini kehidupan kita selalu mengandalkan diri kita sendiri, atau stuck begitu-begitu saja, atau di situ-situ saja, mari kita berpegang teguh, mencengkram Tuhan seperti akar, karena Tuhan adalah sumber energi bagi kehidupan kita sehingga membawa kita kepada pertumbuhan yang berbuah baik. Poin yang selanjutnya, yang keempat, adalah bergairah mencari Tuhan. Bergairah dalam arti membara, semangat, totalitas dalam mencari Tuhan. Have a quality time with Jesus. Ketika kita bangun pagi, siapa yang kita cari? Doi? Ayang? Atau orang tua kita, bapak mama? Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita cari akan menentukan kehidupan kita. Seringkali kita khawatir akan kehidupan, membuat kita tidak bergairah untuk mencari Tuhan. Seringkali kita cuek, kita acuh tak acuh dengan kehidupan rohani. Bahkan terkadang kebaktian rohani hanyalah sebagai sebatas rutinitas atau kegiatan monoton yang kita lakukan. Sampai kapan sampai kapan hal ini akan terus terjadi? Apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan gairah kita mencari Tuhan? Kita perlu mengetahui bahwa Roh Kudus pasti menuntun kita kepada kebenaran, kesucian Allah, kesempurnaan Allah Bapa, dan keserupaan dengan Yesus. Bagaimana itu dapat terjadi? Yang pertama, jangan berhenti berdoa. Dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 7, tetaplah berdoa. Keep praying. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami pada saat ini, mari kita serahkan sama Tuhan dalam doa kita. Lalu jangan berhenti mencari Tuhan. Selalu menghayati kekudusan Allah, mengejar kebenaran Allah, membaca, merenungi kebenaran firman Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita, maka kita akan disebut orang yang berbahagia. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1-2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mari sahabat muda, besti-bestiku sekalian, hendaklah kita selalu bergairah dalam mencari Tuhan, bergairah mengenal Dia. Mencari apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, memiliki waktu untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kesimpulannya bagi kita pada saat ini adalah Tuhan selalu rindu membawa kita untuk level up bersama dengannya. Bersama-sama dengan Dia, kita akan semakin bertumbuh
dan dapat berbuah untuk orang-orang di sekitar kita. Mari semangat, mari semakin semangat dan menaikkan level kita, menggrow upkan level kehidupan kita terhadap Tuhan. Sekian renungan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.